Inilah dia tokoh muslim yang dikenal sebagai seorang penjelajah terkenal dan penulis buku perjalanan dari abad ke-14. Tokoh yang akan kita bahas kali ini yaitu Ibnu Battuta. Beliau lahir pada tahun 1304 di Tangier, Maroko, di mana pada usia 21 tahun, beliau memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya sebagai seorang qadhi ataupun hakim. Dan beliau pun memutuskan untuk memulai perjalanannya ke Mekah dan menunaikan ibadah haji. Namun perjalanan itu tidak berakhir di sana saja, di mana Ibnu Battuta kemudian terus menjelajah ke berbagai belahan dunia selama 30 tahun berikutnya. Dan berikut adalah beberapa peristiwa penting dalam kehidupan Ibnu Battuta. Pertama, perjalanan ke Mekah pada usia 21 tahun. Ini merupakan perjalanan pertama Ibnu Battuta, di mana ia menuju ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Di mana perjalanan ini memakan waktu selama 2 tahun. Tak hanya itu, selama perjalanan ini juga beliau telah melalui berbagai negara di Afrika Utara dan Timur Tengah. Kedua, perjalanan ke Timur Tengah. Setelah menunaikan ibadah haji sebelumnya, Ibnu Battuta memutuskan untuk menjelajah Timur Tengah, di mana beliau mengunjungi Mesir, Suriah, dan Irak sebelum akhirnya tiba di Mekah lagi. Nah, selama perjalanannya, beliau telah bertemu dengan sangat banyak ulama dan ahli fikih yang membantunya dalam memahami agama Islam secara lebih dalam lagi. Selanjutnya, perjalanan ke Asia Tengah dan juga India. Dari Mekah, Ibnu Battuta memutuskan untuk menjelajah Asia Tengah. Salah satunya, beliau telah mengunjungi Uzbekistan, Turkmenistan, dan Afghanistan sebelum akhirnya beliau tiba di India. Kemudian setelah itu, beliau pun menjelajah ke wilayah lainnya seperti Samarkand, Bukhara, dan Delhi, serta perjalanannya ke dalam wilayah India yang belum dikenal pada saat itu. Selain itu, di India, beliau juga pernah bekerja sebagai hakim selama 8 tahun di bawah kekuasaan Raja Muhammad bin Tughlaq. Perjalanan berikutnya adalah ke Tiongkok. Nah, setelah meninggalkan India, Ibnu Battuta kemudian berlayar ke Tiongkok. Beliau mengunjungi berbagai kota seperti Guangzhou, Hangzhou, dan Beijing, serta menemukan bahwa kebudayaan Tiongkok sangat berbeda dengan kebudayaan Islam di dunia Arab. Pada saat itulah beliau pun dapat melihat secara langsung betapa kontrasnya kebudayaan yang ada di Tiongkok pada saat itu. Perjalanan selanjutnya yaitu kembali ke Maroko, di mana setelah 30 tahun menjelajah, Ibnu Battuta akhirnya kembali lagi ke Maroko. Beliau kemudian menulis sebuah buku perjalanan yang berjudul Rihlah, yang berisi catatan perjalanan terperinci selama 30 tahun yang ia habiskan selama menjelajahi dunia. Buku perjalanan Ibnu Battuta sangat terkenal dan menjadi sumber informasi penting tentang kebudayaan dan masyarakat di berbagai wilayah yang ia kunjungi. Selain itu, beliau juga menjadi inspirasi bagi banyak penjelajah dan penulis perjalanan yang datang setelahnya. Itulah sedikit cerita tentang Ibnu Battuta, seorang penjelajah terkenal dan penulis buku perjalanan. Tentunya kisah ini sangat menginspirasi bagi kita sebagai umat Islam agar terus bisa berkarya dan menjadi inspirasi bagi orang lain. Next, kita bahas apa lagi? Silahkan buat komen di kolom komentar.